Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Oktaviani, mahasiswa Administrasi Pendidikan 2017 yang sedang mengontrak mata kuliah karya tulis ilmiah. Akan menjelaskan mengenai progres proposal skripsi yang saya susun, adapun latar belakang masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut. Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin semua unit ataupun satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Robert berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian, kegiatan pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebar rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Kita berorientasi pada masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di suatu sekolah perlu dilakukan kegiatan mengatur urusan kesiswaan. Kita ketahui bersama bahwa keberhasilan lembaga pendidikan akan sangat tergantung kepada manajemen komponen-komponen pendukung pelaksanaan seperti kegiatan kurikulum, kegiatan pembiayaan, tenaga pelaksanaan, humas, dan sarana prasarana. Komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Urusan kesiswaan sangat dibutuhkan di sebuah lembaga pendidikan karena merupakan subjek sekaligus berbagai objek dalam proses transfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, keberadaan urusan kesiswaan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan suatu lembaga, melainkan harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar bermutu. Maksudnya, dapat dikelola dengan maksimal sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dirinya, kecerdasannya, serta sosial emosionalnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam tujuan pendidikan, pengamatan agar pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dan jauh dari kekerasan. Namun saat ini kita sering mendengar kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Karena kekerasan dalam dunia pendidikan bukan hanya sekedar fisik dan psikis saja, tapi kekerasan seksual juga semakin merebak. Hal ini disebabkan karena rendahnya kecerdasan emosional, kesejahteraan yang belum baik, tugas pengawas manajemen kesiswaan yang belum terlaksana dengan baik, dan masih banyak lagi. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan pihaknya menemukan fakta bahwa guru dan pihak sekolah yang masih memberikan hukuman fisik bagi siswa nakal. Padahal hukuman fisik untuk mendisiplinkan siswa dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, serta tak menjamin sang anak menghentikan perbuatannya. Kemudian saat ini kasus perundungan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Perundungan dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain, dan tempat lainnya. Saat ini konteks pendidikan, terutama di lingkungan sekolah, sering diwarnai oleh kasus-kasus perundungan. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh KPAI pada tahun 2019, kekerasan fisik dan bullying tersebut 39% terjadi di jenjang SD, 22% terjadi di jenjang SMP, dan 39% terjadi di jenjang SMA. Adapun jumlah siswa yang menjadi korban kekerasan fisik dan bullying mencapai 171 anak, sedangkan
Sedangkan guru korban kekerasan ada 5 orang. Siapa yang paling banyak melakukan kekerasan? KPAI mendapati sebanyak 44% kasus kekerasan dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah. Lalu 13% kasus kekerasan dilakukan siswa ke guru dan 13% orang tua siswa ke guru atau siswa. Sementara kekerasan antar siswa juga cukup tinggi, yakni 30%. Bentuk kekerasan mana yang paling sering terjadi? KPAI mendapati kekerasan fisik oleh guru dilakukan dengan dicubit, dipukul, ditampar, dibentak, dimaki, dijemur di terik matahari, hingga dihukum lari keliling lapangan sekolah. Hukuman ini sangat hukuman ini dianggap sebagai modus mendisiplinkan siswa. Pengeroyokan mendominasi kekerasan sesama siswa yang juga banyak dilakukan dengan dipukul, ditampar, dan ditendang. Sedangkan kekerasan siswa ke guru dilakukan dengan dipukul, divideokan lalu diunggah di media sosial, sehingga ditikam dengan pisau. Kasus kekerasan banyak terjadi di ruang kelas, namun tak sedikit juga yang dilakukan di ruang kepala sekolah, halaman atau lapangan aula hingga kebun belakang sekolah. Selanjutnya ada variabel dan judul penelitian. Variabel Y-nya yaitu kekerasan dan perundungan pada peserta didik. Variabel X-nya adalah peran pengawas dalam manajemen kesiswaan. Kemudian judul yang saya ambil adalah peran pengawas dalam manajemen kesiswaan terhadap tindak kekerasan dan perundungan di SMAN 14 Bandung. Kemudian ada batasan dan rumusan masalah. Yang pertama ada batasan masalah, yaitu pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh sebab itu, fokus bahasannya adalah bagaimana pengawasan manajemen kesiswaan dalam pencegahan kekerasan di SMAN 14 Bandung. Upaya ini dipilih karena hal tersebut diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana gambaran pengawasan dalam manajemen kesiswaan di SMAN 14 Bandung. Kemudian yang kedua ada faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dan perundungan terhadap siswa-siswa di SMAN 14 Bandung. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh manajemen pengawasan terhadap kekerasan dan perundungan di SMAN 14 Bandung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana gambaran pengawasan dalam manajemen kesiswaan di SMAN 14 Bandung. Yang kedua untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dan perundungan terhadap siswa di SMAN 14 Bandung. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen pengawasan terhadap kekerasan dan perundungan di SMAN 14 Bandung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pengawas dan peserta didik di Indonesia lebih bisa memahami bahwa tindakan kekerasan, perundungan, dan perpeloncoan adalah tindakan yang buruk untuk mental generasi penerus bangsa di Indonesia ini, sehingga proses pengawasannya lebih bisa ditingkatkan lagi. Kemudian ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu program pencegahan kekerasan dan perundungan dapat dilakukan dengan baik. Tetapi hipotesis keduanya yaitu program pencegahan kekerasan dan perundungan tidak terlaksanakan dengan baik. Dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa pengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, bertanggung jawab, dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya. Seseorang yang diberi tugas tersebut disebut si pengawas atau supervisor. Dalam bidang kependidikan dinamakan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta berkesinambungan pada sekolah yang diawasinya. Selanjutnya ada kajian teori. Aktivitas pengawas pendidikan di sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan di sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta. Yang menjadi tanggung jawabnya, penilaian itu dilakukan untuk menentukan derajat kualitas berdasarkan kriteria atau tolak ukur yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran, dan bimbingan.
Secara garis besar, peran pengawas pendidikan tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 55, bahwa pengawasan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Kemudian Darman mengemukakan bahwa pengawas sekolah atau pengawas pendidikan hendaknya berperan sebagai yang pertama, mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dalam bidang di sekolah binaannya. Kemudian yang kedua, inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. Yang ketiga, konsultan pendidikan di sekolah binaannya. Yang keempat, konselor bagi kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah. Kemudian yang kelima, motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah. Kemudian menurut Willes dan Bondi menjelaskan tentang peran pengawas, bahwa peran penting di pendidikan terletak pada komunikasi dan pengambilan keputusan dalam mengatur sekolah. Supervisor atau pengawas merupakan penghubung antar kantor distrik dengan sekolah dan kelas. Mereka juga memiliki pendidik profesional yang lebih tinggi yang dapat memberikan sumber daya dan pengetahuan bagi guru serta kepala sekolah. Kemudian, peran pengawas pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, observer, yang kedua, supervisor, yang ketiga, evaluator, dan yang keempat, petindak lanjut. Sedangkan peran khusus pengawas sekolah di madrasah, pengawas pendidikan adalah sebagai partner, inovator, konsultan, konselor, motivator, konseptor, programmer, komposer, reporter, builder, supporter, user, koordinator, dan leadership group. Dengan demikian, beberapa peran dan tugas pokok dan fungsi pengawas tersebut dapat dijadikan acuan bagi seorang pengawas pendidikan dalam menjalankan tugas kepengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.